persoalan musik ini kan saya harus transparan deh di sini. Biasanya nih, kalau orang sudah punya juara di mana, itu kayak langsung sombong nih penyanyi. Ini gimana nih? Akhirnya tidak jadi besar. Iya. Ini perlu. Ya, ini sangat bagus. Musisi itu memakai hati. Kalau ada musisi yang sombong berarti kamu tidak memakai hati. Udah. Langsung ke Silvani. Siap nggak jadi artis yang memang harus dididik keras? Siap Kak. Tapi aku mau Kak Bulan nampar yang masih tanggung tapi udah sombong Kak. Barang bagus merek Sumatera. Itu dia. Sudah di tempat yang tepat di Bulan Tua Record. Harapannya itu ke depan nih. Kalau lah, karena sering terjadi juga dalam manajemen itu pasti ada miskomunikasi. Miskomunikasi. Ini harus kita awali di awal. Yes. Karena bagaimanapun, nggak usah Silvani, saya sendiri dengan punya tim sering miss. Yes, biasa itu. Jadi dalam membangun apapun itu selalu ada salah pahamnya, ada miskomunikasinya. Jadi kita ngerasa terjolimi padahal kita juga salah. Kita merasa korban padahal kita sudah playing victim gitu. Itu sering terjadi gitu. Nah, ini karena kita sudah ngalamin, Silvani yang bisa kita katakan lagi masuk ke eranya lebih profesional. Seperti apa sih kamu menyikapi untuk hal yang akan kamu jalani ini gitu? Tunggu sebentar, sebelum Silvani menjawab, ada baiknya saya menjawab. Karena kebetulan kan saya adalah pimpinan di Bulan Tua Record. Jadi cara ini sudah saya pikirkan jauh-jauh hari. Jalan satu-satunya untuk supaya tidak ada permasalahan antara pimpinan dan bawahan, membebaskannya. Tidak ada ikatan. Misalnya contoh nih, Silvani dibuat Bulan Tua Record satu single, tiba-tiba ada produser lain yang lebih tinggi lagi yang memorbidkannya. Welcome. Oh gitu. Karena gini, aku adalah pembuka jalan untuk keberhasilanmu. Kalau kau berhasil dari tanganku, ada yang lebih hebat lagi yang mengorbitkanmu. Aku adalah orang yang paling bangga untukmu. Oh, ini guru terbaik. Itu dia. Iya. Makanya dari dulu begini. Baru saya cerita sedikit. Ada saya orbitkan yang anak kembar orang buta. Iya. Itu viral. Iya, itu viral ya. Sampai orang tuanya menangis. Mengatakan kalau bukan gara-gara Kak Bulan yang ngorbitkan anak aku ini, dia nggak akan diundang menteri nyanyi 3 hari 3 malam di Batam Center kemarin. Di acara kemarin. Jadi ibarat kata gini, aku ini membuka pintu untukmu. Jika kau berhasil dari sini, kau mau pergi ke sana, tapi untuk kebaikanmu dan kehebatanmu, welcome. Aku tidak akan marah, tidak akan mengikat, tidak akan melarang. Silahkan. Yakin begitu, Pak? Selalu seperti itu. Sedari dulu sampai detik ini. Itu yang kulakukan, makanya sampai sekarang tidak nuntut apa gitu. Tidak, royalti dari tidak ada. Makanya pekerjaku rata-rata di atas 10 tahun semua, sampai sekarang nggak ada yang ganti. Justru lebih loyal lagi ketika dibuat gitu ya. Iya, justru dia yang lebih menghargai kita. Jadi akhirnya kayak ada rasa segannya. Okay. Akhirnya tanpa harus ku minta, Kak Bulan aku dapat job begini gimana? Silakan, nggak apa-apa. Itu kan rezekimu, silakan. Iya. Nggak akan ada larangan. Nah itu, kembalinya kepada Silvani. Kalau dari saya sendiri nggak pernah melarang. Misalnya contoh nih, Kak Bulan aku mau dapat di kontrak orang ini 3 album ini. Senang kali aku. Aku loh yang bangga, yang senang. Melalui aku loh, akhirnya dia jadi begitu loh. Iya. Hatiku yang akan berkata, tapi mulutku nggak akan berkata itu. Ada kebanggaan tersendiri. Gitu. Itu lebih dari uang, lebih dari berlian itu. Jadi nggak ingat capek yang live sampai pagi gitu. Nah, kembali pertanyaannya sama si Pani. Guru yang keren. Artinya ada free will, ada hak kemerdekaan, ada hak bebas di sana. Iya, betul. Betul. Harus dijawab kembali sama Silvani. Iya. Dengan adanya yang disampaikan Kak Bulan, Silvani sendiri melihat itu seperti apa? Guru yang hebat.
tanpa banyak jawab. Simple. Kesimpulannya gitu kan. Bisa diarahkan kayaknya. Iya. Karena memang selalu seperti itu. Dari dulu semuanya seperti itu. Gak ada ikatan. Dan puji Tuhan rata-rata yang koorbitkan itu naik. Jadi ya. Jadi. Ini Kak Bulan ini memang benar-benar leader. Nah, makanya aku bilang tadi musisi itu Ya. pakai hati. Kalau dia kalau dibilang tadi sombong, berarti dia nggak pakai hati. Hati itu kan lembut. Ini banyak yang maki-maki KDK nanti. Ya aku harus jujur, suka kali nemu penyanyi-penyanyi yang sombong, aduh gitu. Oh, ada lagi, belum lagi rekaman, belum ada yang ngeluarin album. Honorku berapa langsung? Kak, makasih Kak udah dibuka. Iya, ada pernah kayak gitu. Langsung ku tanya. Sekarang pertanyaannya, kau jamin nggak laku lagu kau ini? Nggak jamin sih Kak. Kalau nggak jamin kau, kenapa kau tanya honormu berapa? Betul. Pernah kejadian seperti itu. Kamu nggak rekaman? Iya, honorku berapa Kak? Wah, honorku bilang gitu kan. Langsung ku jawab, kau jamin nggak lagumu ini bakalan laku? Enggak sih Kak, kalau nggak laku. Padahal dia orang yang belum punya nama. Belum pernah nyanyi sama sekali secara profesional. Ya? Iya. Nah, orang-orang begini biasanya ini mandek di situ aja. Karena memang aku sering menemukan yang begini. Artinya kan sangat disayangkan. Padahal punya suara ya. Kita Iya. bisa bilang punya suara, dan ketika tidak maksimal pun suaranya bisa diajarin, di coaching sama Kak Bulan, pada Iya. akhirnya bisa profesional. Aku udah lihat gitu. Karena gini, pada prinsipnya seperti ini. Saat kau bekerja, apalagi dalam dunia entertainment, jangan tanya gajimu berapa. Tunjukkan kualitasmu, maka orang yang akan memakaimu untuk bernyanyi akan menentukan hargamu berapa. That's the point. Iya, kalau kualitasnya tinggi, bagus, apalagi lagunya laku di pasaran, nggak mungkin lah kita kasih kacang goreng. Setuju. Iya, itu dia. Oke Kak Bulan, tujuan kita kan bagaimana supaya sukses bersama. Yes. Jangan mandet seperti tadi ini. Iya. Karena bagaimanapun, ya jujur kita anak muda, boleh dikatakan nggak apa-apa lah, kita juga bukan mau kita bicara rasis di sini enggak, tapi kebetulan ini Batak nih, tiga-tiganya Batak, dan banyak Batak yang memang udah diakui juga lah di dunia punya suara yang bagus. Luar biasa. Tapi sering tidak sampai ke tujuan karena tadi. Yes. Iya Kak ya? Iya. Karena aku juga suka heran nih Kak. Serius, ini mungkin kegelisahan kita yang penikmat musik. Kita ada melihat beberapa trio, duet atau solo gitu. Suaranya bagus gitu. Tapi kok kelasnya di Batak aja ya? Suka begitu. Jadi apa yang kurangnya gitu? Ada satu penyanyi yang suaranya sudah ya 11-12 lah contohnya, sama Judika, contoh nih. Tapi kenapa dia tidak bisa nasional, tidak bisa, dia asik di situ aja. Itu gimana? Jadi saya kasih contoh sedikit, ini saya kasih rahasia sedikit satu, cuman saya tidak mau sebut nama. Ada salah satu peserta di Batam ini juga, kemarin yang ikut audisi Bulan Tua Record Got Talent. Pada saat itu di tahun 2018 atau 2019, 2018 kalau nggak salah, saya telepon dia, saya suruh datang ke studio Bulan Tua Record untuk rekaman. Langsung dibicarakan masalah honor pada saat itu. Jadi saya kasih angka pada saat itu. Untuk pemula wajar angkanya segitu. Nah, setelah itu dia minta naik honornya. Memang suara dia bagus. Terakhir, ya itu karena sombong, karena punya suara bagus, merasa layak untuk jadi seorang penyanyi, ikut audisi kemarin. Kan yang tadinya dia sudah langsung masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dia harus audisi. Itulah tadi kesombongan tadi. Dampak kesombongan ya? Itulah dampak kesombongan. Ikut kemarin dia, tapi saya tidak tunjukkan itu, saya tetap profesional. Oke, ayo ikut. Ada dia di situ orangnya. Itu. Padahal kemarin itu, ayo masuk, langsung masuk. Tiba-tiba harus udah dapat privilege di awal. Iya. Tapi karena kesombongan tadi, akhirnya dia harus menaiki tangga lagi. Dan gagal di situ. Selesai dia.
Itu dia. Sombong. Yes. Ini topiknya sombong ini benar apa kata orang-orang yang hebat itu ya? Iya. Awal dari kehancuran. Iya, awal dari kehancuran, bener. Kalau udah karya, berbicara karya, aku suka speechless Kak. Anak muda yang bisa berkarya itu, karena aku sudah ngalamin untuk buat satu karya itu nggak mudah. Prosesnya ngeri, nggak bisa tidur, kerja 24 jam gitu lah, contohnya begitu gitu. Tapi belum tentu jadi loh, kita udah kerja maksimal belum tentu jadi gitu. Benar. Artinya ketika berbicara karya itu sangat kaki di kepala, kepala di kaki. Begitu sulitnya untuk menciptakan karya. Tapi yang lucunya nih Kak, kita harus nggak apa-apa ya, kita anggap kita sharing di sini karena bagaimanapun juga di awal tadi aku awalin kita ingin jadi jawaban buat yang tidak jalan. Sering kita udah melakukan satu, belum jadi nih karyanya, sedang memulai, tapi kita sudah dibully netizen. Aduh, jadi gimana nih selaku Kak Bulan yang sudah senior? Aduh, aku senang dengan tantangan, serius. Contoh nih, Mami Cinta yang dihujat ribuan orang. Aku menghadiahkan satu lagu yang lagu maaf. Supaya apa? Menambah motivasi untuk semangat hidup, karena pada saat itu posisinya semua teman-temannya meninggalkan dia. Resikonya apa Bulan kalau kau buat lagu ini, kalau kau hadiahkan sama, resikonya kau akan dihujat. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau kata Tuhan naik, maka akan naik. Dan puji Tuhan, semua terbalik. Di situ keluar lagu itu, kebenaran terungkap ya. Ternyata dia bukan orang bersalah. Naik lagunya Po. Lagunya pun naik. Iya. Nah, aku senang memberikan sesuatu hal sama orang begitu. Karena apa? Orang-orang yang seperti itu yang akan mengucapkan terima kasih itu lebih tinggi dari segala-galanya. Bukan orang yang punya uang. Contoh nih, dia orang hebat. Aku mengorbitkan orang hebat itu. Makasih ya, paling gitu aja. Tapi kalau orang yang terpuruk, aku bantu, aku tolong. Makasih Kak Bulan. Pasti gitu. Iya, betul. Iya. Betul. Makanya aku senang merangkul orang-orang seperti itu. Apa faedahnya sama aku mau Bulan? Nggak ada. Aku kalau lagi ada masalah ke rumah Kak Bulan ya. Iya. Coba perhatikan orang sukses yang kita kasih sesuatu hal. Yuk rekaman kau. Iya, makasih ya Kak Bulan. Itu doang. Tapi saat orang yang jatuh, orang yang terpuruk, kita bantu, kita rangkul. Makasih Kak Bulan, pasti nangis. Ngeri, rangkulannya, pelukannya pun lebih dahsyat. Dianggap dewa gitu ya. Kita pun nggak usah kok kasih apa-apa. Hanya kata-kata itu dengan air matamu itu, lega kali ini hati. Ternyata aku hidup ini berguna. Iya betul. Aku ini hidup berguna gitu. Itu yang perlu. Terkadang orang salah, hanya dinilai dengan uang. Memang kita semua perlu uang, betul. Tapi ada sesuatu hal yang lebih bermakna dalam hidup ini. Bergunakah kau dalam hidup ini? Bermanfaat nggak kau bagi orang lain? Itu dia. Poinnya di sini juga. Iya betul. Iya. Oke, untuk closing statement nih Kak Bulan, nggak terasa mau 1 jam. Aku mau langsung kayak Kak Bulan kasih closing statementnya itu supaya ada Silvani yang baru yang memang sadar diri. Dia punya talenta dan dikembangkan, ya kan? Tapi banyak orang punya talenta tapi tidak dikembangkan. Banyak ya? Banyak mungkin karena kena ke mental. Nah, aku mau Kak Bulan, bagaimana nih teman-teman kita di luar sana supaya apa yang dia punya itu jadi dia tidak ngerasa ya gua mah gini aja udahlah gitu, supaya tidak begitu nih Kak Bulan. Jadi dia punya goal ke depan, punya visi misi dalam hidupnya. Apapun yang dimiliki dia, come on gitu loh Kak Bulan. Silakan Kak Bulan. Baik, untuk semuanya teman-teman, sahabat-sahabat musisi dimanapun berada, saat Tuhan memberikan talenta kepadamu, jangan pernah putus asa, karena Tuhan memberikan talenta itu kepadamu karena ada gunanya. Ada sesuatu hal dalam talenta itu yang Tuhan titipkan untuk kau pergunakan hal yang baik, hal yang positif untuk memajukan kehidupanmu atau keluargamu. Jadi untuk semuanya nanti akan ada event Bulan Tua Record Got Talent yang kedua yang sekarang lagi kita konsep. Jangan pernah putus asa, jangan kalah mental, apapun itu silahkan mencoba, karena mencoba tidak mengapa ya. Rezeki itu di tangan Tuhan, mana tahu besok
kamu adalah salah satu pemenangnya. Itu dari Kak Bulan. Dari Silvani, tolong diajak teman-temannya supaya mau berkompetisi, mau semangat gitu. Silvani, silakan. Ya, mungkin buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian juga ada talenta yang lebih dari Tuhan, kemampuan kalian yang lebih dari Tuhan tuh, ayo dong kita sama-sama kembangin lagi. Kalau misalkan ada lomba, ikutin aja terus. Jangan merasa putus asa, jangan merasa kayak kecil hati juga. Tetap terus berjuang dan yakin pasti diri kamu itu bisa. Gitu aja sih Kak dari aku. Oke, jadi yang terakhir nih. Satu lagi, tunggu. Oke. Jangan lupa. Tunggu single perdananya Silvani. Nyatahon. Jadian nih kayaknya. Langsung promosi nikahnya kan nih. Yang nonton politisi. Oke, saya tutup dengan satu quotes dari Kak Bulan tadi yang paling mengena di secara saya pribadi nih, yang paling mengena ketika kamu punya sesuatu yang kamu anggap itu satu nilai plus buatmu, nggak usah langsung merasa sombong lah, masih ada di atasnya. Iya. Di atas langit masih ada Hotman Paris. Oke.